Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin Listener yang terkasih. Apa kabar saudara yang terkasih pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dalam senantiasa berkat Tuhan. Para gembala baik dan murah hati, senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai Anda sekalian pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, hari ini Kamis 18 Mei masih dalam Pekan Paskah yang kelima. Dan kita sungguh bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Antonius Yakin Cipta Mulia yang biasa akrab disapa dengan Romo Yakin. Mari para gembala baik dan murah hati kita bersama menyapa Romo. Salam damai Romo, apa kabarnya hari ini? Sangat baik, Lucy. Luar biasa, Romo tetap bersemangat, kita pun juga tetap bersemangat. Para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Yakin. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk memulai doa kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa kami rasakan melalui kehadiran Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Melalui dirinya lah kami semakin memahami akan maksud dan tujuan hidup kami, yaitu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mampukanlah kami dalam hidup ini sungguh-sungguh mengamalkan ajaran dari Putra-Mu sendiri, mengajarkan kasih dan melakukan kasih tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam diri kami, dan kami pun boleh menampakkan kasih-Mu sendiri kepada semakin banyak orang. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Allah, pahlawan yang gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, bacaan liturgi pada hari ini dari Kisah Para Rasul, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes, bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Dan saya akan membaca bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 7 sampai dengan 21. Para rasul dan panatua-panatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta panatua-panatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu.
Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibicarakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita menanggapi dengan mazmur tanggapan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah Jalan kebenaran dan hidup kami. Romo yakin dari bacaan liturgi pada hari ini, kabar sukacita apa yang mau diwartakan bagi saya dan para gembala baik? Ya, baik Lucy. Para pemirsa yang terkasih, sebelum kita memasuki renungan pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang menarik. Kisah yang diambil dari drama populer dari Jerman. Seorang penyair Jerman yang bernama Gottwald Ephraim Lessing yang hidup pada tahun 1728 sampai dengan 1781 yang menulis kisah yang berjudul Nathan der Weisers atau Nathan si bijak. Setting kisah ini adalah Yerusalem di masa Perang Salib yang ketiga. Bisa dibayangkan pada saat itu bagaimana situasinya. Konflik kepentingan, sosial, budaya, ekonomi dan politik yang dibungkus dengan alasan suci keagamaan sungguh marak terjadi pada saat itu. Kisah ini ingin menyikapi dan menjawab pertanyaan tentang mana agama yang paling benar. Ya. Pertanyaan ini dilemparkan oleh penguasa saat itu, yaitu dari Salahuddin atau Salahuddin. Demikianlah Khalifah Salahuddin atau Salahuddin itu yang menaklukkan Yerusalem dalam Perang Salib yang kedua, dan dia sukses mempertahankannya pada Perang Salib yang ketiga. Mengajukan pertanyaan tersebut kepada Nathan, seorang Yahudi. Dia mengatakan, manakah dari ketiga agama Abrahamistik tersebut yang paling benar? Di depan Nathan tentu para pengawal pasukan perang yang masih mabuk bau mesiu dan darah para korban akan dengan senang hati mencincang Nathan jika jawabannya salah atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya. Maka dengan bijak, Nathan tidak menjawab pertanyaan tersebut tetapi mengisahkan sebuah kisah. Maka dalam kisah itu Nathan menceritakan, Alkisah di suatu zaman ada sebuah negeri yang sangat luar biasa, aman sentosa, kehidupan masyarakatnya penuh kedamaian, negeri sangat makmur hingga pelosok-pelosok. Rakyat hidup bahagia, aman sentosa, atau dengan kata lain mengalami suasana gemaripah lojenawi, toto tentrem kerto raharjo. Damai selalu ya Romo. Damai selalu. Dan raja pun memerintah dengan penuh wibawa, ditaati dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Suasana surgawi itu telah dialami turun-temurun. Maka banyak orang-orang yang dari luar bangsa tersebut datang ke sana untuk ikut hidup di sana, ikut mencari rejeki di sana. Dan keadaan di sana sangat ideal sekali untuk pertumbuhan masyarakat, untuk rakyatnya. Lalu dicari apa sih rahasianya? Ternyata rahasianya itu diperoleh dari sebuah cincin. Raja tersebut mengenakan cincin, dan siapapun yang mengenakan cincin itu menjadi raja yang sangat berwibawa, sangat adil, sangat memperhatikan rakyatnya, dan sungguh-sungguh mau mencintai, memberikan waktu sepenuhnya kepada rakyat. Maka cincin itu menjadi simbol atau tanda bahwa raja menjadi raja bijaksana jika menggunakan cincin tersebut. Permasalahan mulai timbul pada saat raja tersebut mulai menginjak tua. Raja tersebut memiliki 3 orang putra, sulung, tengah, dan bungsu. Dan mereka bertiga memiliki potensi yang sangat baik
untuk berkuasa, untuk memimpin, untuk melayani masyarakat dengan adil dan bijaksana. Maka raja tersebut mencoba untuk memberikan mana yang paling baik, memilih mana yang paling baik dari ketiga putra itu. Tetapi sangat dikhawatirkan oleh raja jika ketiga putranya tersebut malah berkelahi, memperebutkan kekuasaan. Ya. Maka setelah berdiskusi dengan seorang penasehat yang bijak, raja tersebut membuat cincin tiruan, 2 cincin tiruan lagi, sehingga ada 3 cincin yang sama, serupa. Bahkan raja pun sampai tidak dapat membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Lalu kepada putra yang sulung, raja tersebut memanggilnya dan mengenakan cincin itu. Kepada putra yang tengah, begitupun dengan putra yang bungsu. Ya. Lalu pada saat raja mangkat, meninggal, ketiga putra tersebut mengklaim bahwa merekalah yang adalah penerus yang sah, yang dipercaya oleh raja. Dan akhirnya mereka bertiga saling ribut dan mengajukan hal tersebut kepada hakim istana. Lalu hakim istana menyatakan, seharusnya yang saya ketahui adalah orang yang mengenakan cincin yang asli seharusnya menjadi raja yang bijaksana, raja yang mau melayani, raja yang mau mencintai rakyatnya. Maka agar kita bisa melihat dan membuktikan cincin mana yang asli dan mana pewaris takhta yang paling benar, baru dapat dilihat bagaimana dengan pada saat mereka semua melayani rakyat, melayani masyarakat negara yang dipercayakan kepadanya. Maka negara tersebut dibagi 3 dan masing-masing memiliki rakyat, memiliki kekuatan, memiliki pasukan yang coba dipimpin dan coba dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan dengan begitu akhirnya kerajaan tetap utuh terjaga dan mereka bertiga pun tetap saling menyayangi, saling mengasihi. Dan setelah menceritakan hal tersebut, Salahuddin baru menyadari bahwa yang terpenting adalah bukan sekedar siapa pemimpinnya, siapa agama yang terbaik, agama yang paling benar, tetapi bagaimana akhirnya kasih itu diterapkan, kepemimpinan ditujukan untuk mau melayani sesama dengan penuh kasih. Ya. Seperti itu, Lucy. Jadi memang benar ya Romo ya, jadi bukan sesuatu kaku seperti aturan ya Romo ya, tapi bagaimana itu diterapkan menjadi suatu pelayanan ya Romo. Di dalam agama pun basicnya adalah kasih ya Romo. Seperti dalam bacaan Injil ini ya Romo, ini juga menceritakan tentang kasih Bapa kepada kita sehingga memberikan anaknya. Romo juga bisa memberikan kabar sukacita yang berkaitan dengan bacaan Injil pada hari ini. Ya, justru yang paling penting adalah bagaimana kita berani mengasihi orang-orang yang kita layani. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang pengampun, Allah yang selalu memberi, Allah yang membagikan sukacita, jangan sampai pewartaan itu menjadi pewartaan yang kosong. Betul. Nyata-nyata Allah menjadi Allah yang adalah kasih pada saat kita berani mengasihi sesama. Allah menjadi Allah sumber sukacita pada saat kita berani membagikan sukacita kepada sesama. Jangan sampai akhirnya kita mengatakan Allah saya adalah Allah yang adil, Allah saya adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi tidak adik. Kita sendiri juga cuek, kita tidak pernah memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kasih. Betul. Maka itu menjadi pewartaan yang kosong. Tetapi pada saat kita mau membagikan kasih sebagaimana Allah yang kita imani tersebut, maka sebenarnya kita akan mengalami sukacita, mengalami kelegaan, mengalami kepuasan. Legowo gitu ya Romo ya.
bukan hanya sekedar legowo, tetapi benar-benar mengalami Ikhlas kepuasan. berarti ya. Ya, misalkan contohnya, pada saat kita melayani atau mungkin paling gampang pada saat kita membesarkan, mendidik, melatih anak-anak kita. Awalnya mungkin kita mengalami kesusahan, kesulitan, mengalami kemarahan, kebosanan, tetapi pada saat melihat anak kita pelan-pelan berkembang, mampu menjadi anak mandiri, maka segala kelelahan, segala pengorbanan, Terbayarkan dengan satu kepuasan ya Romo. ya, Ya, itulah kepuasan atau sukacita yang dialami pada saat kita mau melayani, Iya. mau mengasihi sesama. Romo bisa memberikan contoh dan semangat beriman untuk saya dan para gembala baik dan murah hati. Karena manusia itu kan sifat egonya besar sekali ya Romo ya. Dan kadangkala kalau kita mau memberi kasih aja kita penuh dengan perhitungan Romo. Apa yang saya berikan mungkin nggak setimpal dengan apa yang nanti saya terima. Nah Romo bisa memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan para gembala baik. Ya, beriman itu akhirnya bukan sesuatu yang instan atau sesuatu yang pasti dapat kita lakukan. Iya. Tetapi itu merupakan proses terus-menerus sepanjang hidup kita. Dan proses itu pun diawali dengan proses-proses yang harus dilalui agar kita dapat mencapai iman tersebut. Kalau Dalai Lama dalam wawancara bersama Leonardo Boff, seorang teolog pembebasan dari Amerika Latin, pernah menyatakan, berhati-hatilah akan pikiran kita, karena pikiran akan membuahkan perkataan. Berhati-hatilah dengan perkataan kita, karena perkataan akan membuahkan tindakan. Berhati-hatilah dengan tindakan kita, karena tindakan akan membuahkan kebiasaan. Berhati-hatilah dengan kebiasaan kita, karena kebiasaan akan membentuk karakter kita. Dan berhati-hatilah dengan karakter kita, karena itu akan membentuk nasib kita. Dan nasib kita itu adalah hidup kita sendiri. Maka, agar kita dapat beriman, maka kita harus pelan-pelan menata diri kita. Menata mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan kita. Sebagaimana pada saat kita menerima sakramen, pada saat kita menerima pertobatan pada sebelum perayaan Ekaristi. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kita harus merubah dulu dari cara berpikir kita ya Romo ya. Setelah cara berpikir kita rubah, maka kita pun akan mengeluarkan perkataan yang positif dan perbuatan pikiran yang berpositif juga ya Romo. Benar sehingga sekali. berbuah jadi hal-hal yang positif dan mendatangkan energi yang positif juga tentunya ya Romo. Tepat sekali. Romo, kalau dalam bacaan liturgi dan bacaan Injil pada hari ini begitu menggarisbawahi tentang kasih yang luar biasa. Romo bisa memberikan contoh bagaimana kasih ini kita bisa terapkan dimulai dari keluarga, seperti suami dengan anak yang benar-benar suami dengan istri yang benar-benar timbul suatu kasih yang tulus untuk anak-anaknya. Mungkin ada juga para gembala baik dan murah hati yang saat ini keluarganya sedang menghadapi masalah Romo, sehingga kasih itu kadang dilupakan dengan ego. Ya, kalau kita mau mencari kelemahan setiap orang, tentu semua akan kita capai dengan mudah. Betul. Kita akan menemukan berbagai macam kelemahan. Kesalahan-kesalahan dengan mudahnya. Tetapi akhirnya kita kembali diajak untuk mengingat apa yang mempersatukan kita. Yaitu tidak lain dan tidak bukan cinta itu sendiri. Cinta kasih ya. Tidak ada perkawinan tanpa cinta. Betul. Maka yang paling penting adalah cinta itulah yang mempersatukan. Maka saya pernah memberkati sebuah perayaan perkawinan pesta emas 50 tahun. Wah, itu udah suatu perjalanan yang lumayan. Ya, sangat luar biasa. Luar biasa. Maka saya langsung mengiyakan pada saat itu. Dan ternyata sangat menarik. Saya bertemu dengan pribadi oma dan opa yang sangat luar biasa. Pada saat saya sampai di rumah mereka, kebetulan waktu itu saya menyetir sendiri sampai bawa mobil.
Terus saya di depan rumah itu saya bertemu dengan seorang bapak tua, pendek, pakai apa? Singlet. Kaos singlet, pakai celana pendek, hitam, kumel, kecil, pendek gitu. Tetapi judesnya minta ampun. Sampai saya tanya, "Pak, ini saya parkir di mana ya, Pak?" "Parkir aja di sana, itu banyak tanah kosong, repot-repot." Oh ya sudah, Padahal dia nggak tahu itu Romo tuh ya. saya sabar. Saya masuk, saya parkir, lalu saya bawa peralatan misa, saya mulai menata. Tidak lama ada omanya datang. Omanya tinggi, putih, masih menampilkan aura kecantikannya. Awet muda lah Ya, ya. walaupun pada saat itu mungkin usianya sudah 78 tahun. Ya. Lalu sambil menunggu kita ngobrol, saya bertanya-tanya, ini opanya mana yang merayakan 50 tahun itu? Nggak lama kemudian, datanglah Si bapak bapak tua tadi. yang pendek, yang hitam, yang jutek itu. Lalu disuruh omanya, ganti pakaian sana. Saya mulai kaget, jangan-jangan ini suaminya gitu ya. Lalu tidak lama si opa itu sudah berganti pakaian. Saya tanya sama oma, tadi siapa? Oh, tadi suami saya. Wow. Lalu akhirnya pada saat ekaristi, pada saat homili, saya bertanya kepada oma dan opa, apa sih yang kalian suka dari pasangan kalian masing-masing? Ya. Si opa langsung jawab, mau tahu aja nanya-nanya. Nanti pengen lagi, nggak usah nanya-nanya. Judes banget, belagu banget gitu ya. Terus si oma, kelebihan opa itu apa sih? Si oma itu hanya bengong, apa ya? Kayaknya nggak ada deh Romo. Terus saya tanya, kok kalau nggak ada kelebihan mau? Sampai bertahan 50 tahun lagi. Iya. Romo. Nggak tahu Romo. Mungkin saya dipelet kali atau disantet kali ya Romo katanya. Kalau kekurangannya saya bisa ngomongin semua Romo. Wah, saya kaget kan? Terus saya tanya, memang apa sih kekurangannya? Ya, seperti Romo lihat tadi. Sudah pendek, hitam, dekil, sombong, jutek, nyebelin, dan jorok lagi. Wah, joroknya kenapa Oma? Jarang mandi. Wah, jarang mandi. Oh ya, terus selain itu suka ngupil Romo. Dan lebih jorok lainnya lagi, setelah ngupil tuh mepernya di mana-mana katanya. Terus Oma menceritakan banyak lagi kejelekan yang lain. Tapi kan saya kasihan. Betul. Masa sih jelek semua? Lalu saya kejar. Masa sih nggak ada sisi baiknya, Oma? Pasti ada dong. Si Oma bingung, termenung lama. Sampai Oma mengatakan, mungkin ada satu kali Romo. Apa itu? Si Opa itu cinta mati sama saya. Nggak bisa pindah ke lain hati. Oh, kok bisa Oma? Mungkin nggak ada lagi cewek-cewek yang mau sama dia gitu. Romo ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu Romo ya. Para gembala baik dan murah hati, kita nanti akan melanjutkan dan kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yakin. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sungguh indah
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 18 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes pertama, Paus dan Martir. Yohanes I adalah seorang imam di Roma. Ia menjadi paus setelah kematian Paus Santo Hormisdas pada tahun 523. Pada masa itu, penguasa Italia adalah Theodoricus orang Goth, seorang pengikut Arius. Pada tahun 523, Kaisar Justin dari Konstantinopel mengeluarkan dekrit bahwa kaum Arian harus mengembalikan gedung gereja yang telah mereka rampas kepada umat Katolik. Hal ini membuat Theodoricus marah. Ia memaksa Paus Yohanes pergi bersama beberapa utusan yang beranggotakan 5 orang uskup dan 4 senator menemui Kaisar. Kaisar dan seluruh rakyat Konstantinopel pergi menemui Paus dengan sambutan yang ramah. Justin mendengarkan Paus Yohanes dan memutuskan untuk mengubah kebijakannya yang semena-mena itu. Namun Theodoricus tidak puas. Ia mengira ada persekongkolan yang melawannya. Ia berpikir bahwa Paus Justinus dan Justin melawannya. Ketika Paus kembali ke Roma, ia diculik di Ravenna, kota terpenting Theodoricus. Paus Yohanes dijebloskan ke dalam penjara oleh para prajurit Theodoricus. Di tempat itulah Paus meninggal karena kehausan dan kelaparan pada tahun 526. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 18 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes pertama, Paus dan Martir. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin Listener yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar iman atau Anda mau men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda dapat mengirimkan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo yakin kita kembali lagi. Tadi menarik sekali di sesi yang pertama sempat terputus ya Romo mengenai kawin 50 tahun itu. 50 tahun. Iya, Romo bisa melanjutkan? Ya, pada saat itu saya coba mengejar kepada Oma itu. Apa sih kelebihan si Opa itu? Iya. Dan dikatakan kelebihan Opa itu adalah bagaimana Opa sungguh mencintai itu Oma. Mencintai dan tidak pernah bisa pindah ke lain hati. Walaupun si Oma pun meledek, mungkin gak ada perempuan lain yang mau gitu ya. Iya. Lalu yang menarik lagi, Oma mengibaratkan kekurangan si Opa, kejelekan Opa itu bagaikan bintang di langit. Wah. Banyak sekali Berarti tandanya. begitu banyak ya Romo Sangat ya. banyak. Lalu kelebihan si Opa itu hanya seperti matahari di siang hari. Tandanya cuma hanya Cuman satu. ada satu. Iya. Tetapi yang paling luar biasa adalah bagaimana si Oma mengatakan umat-umat yang lain itu bertanya, kok mau sih dengan banyak kekurangan, kejelekan, hanya ada satu kelebihan, mau sama si Opa dan bertahan sampai 50 tahun. 50 tahun pernikahannya. Ya. Lalu si Oma menjawab, ya, pada saat matahari bersinar, bukankah bintang-bintang itu menjadi hilang? Betul banget. Artinya segala kejelekan, segala kekurangan itu menjadi hilang pada saat berhadapan Kebaikan dengan itu dimunculkan ya Romo. cinta itu sendiri. Iya. Maka bagaimana akhirnya cinta sungguh-sungguh dapat menghilangkan atau paling tidak dapat membuat hidup perkawinan seseorang bukan hanya berfokus pada hal yang negatif yang ada pada diri pasangan, tetapi
semakin berani bersyukur atas cinta yang dia rasakan, yang berasal dari Allah melalui pasangannya. Seperti itu. Jadi seperti Allah juga menerima kita itu apa adanya ya Romo ya. Benar sekali. Dengan segala kekurangan dan segala kelebihan yang kita punya. Tapi kadang-kala manusia ini suka tidak menerima Tuhan pada saat situasi-situasi yang di titik terendah ya Romo ya. Bahkan kita merasa, Tuhan saya sudah tidak ada nih, terus pergi mencari sesuatu yang alternatif yang mungkin bisa membuat dia selamat, tapi ternyata tidak. Romo bisa memberikan inspirasi dan semangat beriman buat saya dan para gembala baik dan murah hati. Bagaimana kita di saat titik kita paling tidak enak, kita bisa merasakan kasihnya Tuhan. Dari berbagai sakit pun sebenarnya kita bisa merasakan kasihnya Tuhan ya Romo. Benar sekali. Karena Tuhan punya pelangi di balik itu. Romo bisa memberikan semangat. Maka yang paling penting adalah bagaimana hidup perkawinan kita, keluarga kita, bukan hanya berdasarkan kekuatan manusiawi saja, kita coba jaga, kita pertahankan, tetapi juga mengikut sertakan Tuhan sendiri, mengikut sertakan Kristus. Kristus pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Artinya bagaimana keluarga kita didasarkan oleh kasih Kristus. Bagaimana caranya? Melalui doa bersama di dalam keluarga. Dan melalui doa bersama itulah segala perselisihan, percekcokan, kemungkinan keributan yang timbul dapat dihilangkan, diredam atau dihilangkan. Dan komunikasi kasih, komunikasi iman dapat sungguh-sungguh terjadi. Pengalaman konkretnya, misalkan suatu hari adik saya sudah menikah, selalu cekcok sama suaminya. Hal-hal yang sangat sepele. Suaminya itu setiap kali pulang kantor, pulang kerja, biasa melemparkan sepatu dan kaos kaki sembarangan. Terus suaminya pun sering juga beberapa kali komplain soal makanan karena terlalu asin. Karena adik saya mungkin lebih senang asin. Lalu karena hal yang sepele itu saja, mereka jadi ribut besar. Lalu saya mengajak mereka untuk berdoa bersama. Berdoa bersama artinya sama-sama saling mengungkapkan doa yang didengar oleh pasangan yang lain. Terkadang kita bukan melakukan doa bersama, tetapi kita lebih kerap melakukan sama-sama berdoa. Itu beda tuh ya. Beda. Walaupun kedengarannya kata-katanya sama dan simple. Kita berdoa bersama, tapi sebenarnya bukan berdoa, tapi adalah berdoa bersama-sama ya Romo ya. Kalau sama-sama berdoa, mungkin saja kita berdoa di waktu dan tempat yang sama. Betul. Tetapi kita tidak mendengar apa sih doa dari pasangan kita. Mungkin pada saat kita di gereja, kita berdoa kusuk kepada Tuhan untuk pasangan kita. Tetapi pasangan kita tidak tahu. Karena dalam hati doanya ya Romo. Atau doa di depan Bunda Maria atau dimanapun. Yang paling penting adalah berdoa bersama. Berdoa bersama dalam arti kata, pasangan saya juga mendengar apa doa saya, dia tahu apa perasaan saya, dia tahu apa harapan saya. Sehingga akhirnya komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lebih baik. Dan dalam kasus adik saya itu, akhirnya saya mengajari mereka berdoa bersama. Diawali dengan adik saya. Adik saya berdoa, dalam doanya itu intinya mengatakan, Tuhan terima kasih sudah diberikan suami yang bertanggung jawab, yang mau bekerja dengan baik, mau memberi nafkah kepada kami. Tetapi Tuhan tolong, kalau bisa jangan berlagak kayak bos. Pulang ke rumah lempar sepatu, lempar kaos kaki. Kalau bisa apa sih repotnya? Ditaruh dengan rapi di tempatnya. Itu saja Tuhan. Pada saat suaminya mendengar itu, apa yang bisa dilakukan? Pasti pertama dia merasa senang karena istrinya bersyukur Romo. Terus kemudian yang kedua, oh ya dia sadar. Ya, pada saat itu kan dalam suasana doa. Maka suami itu dipaksa untuk
diam. Diam dan mendengarkan. Dia ya, Romo. mendengarkan, tidak bisa langsung nyautin, Iya, nggak betul. bisa langsung nimpalin, enak aja. Iya. Tapi dia dipaksa untuk diam. Pada saat proses diam itulah terjadi internalisasi. Apa benar ya saya seperti itu? Oh, istri saya mau saya melakukan hal yang seperti ini. Oh, ternyata yang diharapkan sesuatu yang mudah kok. Sederhana. Sederhana bisa saya lakukan. Iya, betul. Begitupun dengan si suami. Suami itu mengatakan, Tuhan, terima kasih diberikan istri yang bertanggung jawab, yang mau melayani, memasaki masakan untuk saya, sehingga saya tidak makan sembarangan. Tapi Tuhan tolong, kalau bisa jangan sampai saya darah tinggi karena terlalu asin terus-menerus. Mungkin garamnya dikurangi. Kalau biasa tidak dilakukan dalam suasana doa, mungkin saja Oh, pasti istrinya sudah kocek. istrinya langsung ngece-ngece. Iya. Udah bagus dimasakin gitu. Masih komentar, masak sono sendiri. Iya. Akhirnya Jadi ribut. Tetapi karena dilakukan dalam suasana doa, akhirnya istrinya pun dipaksa untuk diam. Pada saat diam itulah proses internalisasi, proses mendengarkan itu terjadi. Dan koreksi diri itu ada ya, Romo. Dan komunikasi iman, komunikasi kasih sungguh-sungguh hadir. Dan pada saat doa bersama itulah komunikasi kasih Kristus sendiri hadir di sana. Sehingga akhirnya perubahan dapat sungguh-sungguh terjadi. Saya semakin mengenal istri saya, pasangan saya juga semakin mengenal diri saya, dan akhirnya harapan dari tiap-tiap anggota keluarga, baik harapan istri, suami, atau anak-anak yang didoakan bersama-sama, akhirnya menjadi harapan bersama yang coba diperjuangkan bersama. Betul. Kalau saya mengasihi istri saya, kalau saya mengasihi suami saya, kalau saya mengasihi anak-anak atau orang tua saya pasti senang kalau cita-cita harapan mereka dapat terwujud. Dan jika itu dapat terwujud dan dilakukan bersama-sama, itu menjadi suatu hal yang memuaskan, menggembirakan saya. Dan pada saat itulah komunikasi kasih di mana Kristus sendiri hadir dan menjiwai keluarga tersebut. Seperti itu, Lucy. Ini luar biasa sekali loh, Romo. Romo bisa men-sharingkan seperti itu, memberikan inspirasi buat saya terutama, dan juga para gembala baik dan murah hati yang keluarga mempunyai anggota keluarga yang pada hari ini pasti juga segera harus menerapkan ya, Romo ya. Itu tapi saya sendiri juga memang mengalami suatu di mana seperti yang tadi Romo bilang, seperti firman Tuhan ya, 2-3 orang berkumpul dan meminta kepadaku, dia meminta dalam namaku, Bapa akan mengabulkan. Itu saya pernah mengalami. Kita memang ada berdoa, saya dan suami juga anak-anak. Tapi pada saat suami ada masalah di tempat kerja dengan kesibukannya, jadi dia juga jarang berdoa karena begitu sibuk. Terus akhirnya kita berdoa masing-masing. Tapi tanpa disadari sebenarnya kita butuh doa bersama. Benar sekali. Supaya Tuhan campur tangan, Tuhan membuat keluarga ini yang dalam kemelut pekerjaan suami untuk menjadi baik. Dan itu luar biasa, Romo. Kita duduk bersama, kita berdoa. Bahkan anak saya yang kecil pun juga turut bisa menyampaikan wujud doanya sama seperti apa yang kita harapkan gitu loh, Romo. Bahwa ini loh papi kerjaannya lagi ada masalah ya. Dan ternyata dari mereka juga berpikir, tuh doa yang sederhana luar biasa, begitu mengingat buat saya. Tuhan, kasih papi dong jalan supaya saya bisa bayar uang sekolah dan sebagainya. Jadi itu luar biasa, Romo. Akhirnya benar-benar Tuhan begitu luar biasa menjawab doa. Ini sungguh memberikan inspirasi sekali. Romo, kita juga ada para gembala baik dan murah hati yang pada hari ini juga mungkin sedang sakit ya, Romo ya. Mereka mengalami sakit dan di titik yang mungkin tidak enak bagi hidup mereka. Tapi Romo bisa memberikan semangat buat mereka, bagaimana mereka tetap semangat dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak sedikit orang-orang yang mungkin mengalami putus asa. Dan keputusasaan itu dialami bukan karena tidak ada orang yang putus asa itu terjadi bukan karena tidak ada harapan untuk sembuh, tetapi karena tidak ada orang yang dia rasa mau memperhatikan dia, mau mencintai dia, mau mendengarkan dia.
Maka Ibu Teresa pun berkali-kali mengatakan, penyakit yang paling parah di dunia ini bukanlah TBC atau penyakit-penyakit parah yang lain. Tetapi pada saat seseorang itu merasakan bahwa dirinya tidak lagi diperhatikan, tidak lagi diakui, tidak lagi dibutuhkan, Dipedulikan ya, Romo, dipedulikan. ya. Itulah penyakit yang paling berat. menyakitkan, paling Ya. berat. Maka yang paling penting akhirnya tadi bisa diselesaikan juga bersama dengan doa. Bagaimana Kristus hadir bersama-sama dan berdoa. Iya. Maka bagi para penderita sakit atau orang yang menemani teman-teman atau sanak saudara atau pasangan, suami istri, anak-anak, orang tua yang sakit, mulailah kita berdoa bersama. Pada saat berdoa pun masing-masing pribadi bisa saling mengutarakan apa sih perasaannya, apa sih harapannya untuk dirinya sendiri, Maupun untuk keluarga ya. keluarganya. Betul-betul. Misalkan contohnya, Tuhan, pada saat ini saya merasa sedih, saya merasa marah, saya merasa khawatir, saya merasa gembira. Sehingga akhirnya orang lain di sekitar kita pun juga tahu apa perasaan Apa saya. yang sedang kita alami ya, Ya. Romo. Lalu apa harapan saya? Saya berharap agar saya bisa tidak menjadi beban buat orang lain. Saya merasa saya sudah menyusahkan orang lain. Saya mau belajar untuk berani cepat-cepat berjuang untuk sembuh, sehingga tidak lagi banyak orang yang saya Bebani. susahkan. Betul. Terus harapan saya mungkin untuk keluarga saya adalah saya ingin agar mereka pun jangan sampai terganggu karena sakit saya. Iya. Dan pada saat keluarga itu mendengar, pasti keluarganya pun akan merespon bagaimana perasaan mereka, harapan mereka, dan harapan mereka untuk si sakit Yang juga. sakit itu ya, Romo ya. Tidak sedikit justru keluarganya yang mendoakan, Tuhan saya Mau dia sembuh. ya, gitu ya, Romo. mau dia sembuh dan dia bukan menjadi beban. Betul. Dan dia sungguh-sungguh menjadi inspirasi saya. Iya. Bagaimana dalam sakitnya pun dia tetap berani berjuang, masih mau memperhatikan kami, entah suami, istri, anak-anak. Dan itu menjadi bentuk cinta yang nyata, yang hidup, yang Iya. dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Betul. Mungkin selama ini tidak terungkap ya, Romo, tapi dengan doa bersama antara yang sakit dengan yang sehat menjadi suatu hal yang kasih itu terungkap dengan sendirinya ya, Romo ya. Dan yang namanya doa itu tidak ada stratanya atau tidak ada mana yang harus lebih utama, ayah, ibu, anak, iya. semua bisa mengungkapkan doa. Betul. Tadi seperti Lucy katakan, bagaimana anak Lucy sendiri mendoakan ayahnya. Papanya. Bagi ayahnya itu pasti, bagi papanya itu menjadi suatu penguat. Iya, betul banget, Romo. Iya, itu luar biasa sekali, Romo. Jadi suami saya dan saya pun juga terharu dari anak yang usia 4 tahun kok bisa mengutarakan hal itu, bahwa dia bisa berpikir usaha papi harus Tuhan jamah, harus Tuhan berkati, harus Tuhan kasih jalan supaya saya bisa bayar uang sekolah nih. Itu pikiran yang simpel tapi ternyata membawa semangat luar biasa, Romo, buat kita. Itu untuk papa dan mamanya. Betul. Tetapi untuk anaknya pun itu menjadi hal yang sangat positif untuk mereka. Iya. Mengapa? Karena mereka merasa didengar. Mereka merasa ambil bagian penuh dalam keluarga. Dalam masalah keluarga itu ya, Romo ya. Mereka merasa memang benar-benar dipercaya, benar-benar diterima, benar-benar dicintai. Iya. Bahkan apa yang dia doakan, apa yang dia utarakan, apa yang dia katakan sungguh-sungguh diterima dan menjadi perjuangan bersama dalam keluarga. Iya, benar banget. Dan anak-anak pun yang sering didengar, dipercaya seperti itu akan tumbuh perlahan menjadi anak yang penuh kepercayaan diri. Betul. Dan yang pasti imannya bertumbuh, Romo. Benar sekali. Selain itu juga anak tersebut juga semakin mau bersolider dengan sesama. Iya, betul banget.
lebih mau menerapkan kasih ya Romo ya. Iya. Segala apapun yang dia tindakan, lakukan, semuanya dia pasti berdasarkan iman dan kasihnya. Romo, sebelum kita mengakhiri pembincangan kita pada hari ini, Romo bisa memberikan semangat beriman dan juga kesimpulan dari bacaan liturgi dan bacaan Injil pada hari ini, supaya memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan para gembala baik dan murah hati. Baik Lucy, akhirnya dalam bagaimana kita menghayati iman kita, menghayati kasih Allah, pertama-tama harus perlu diwujudkan dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Iya. Dan agama mana yang paling penting, atau Allah bagaimana yang harus kita turuti? Mungkin saya ingin mengutip kata-kata dari Soko Guru bangsa yang sangat saya hormati dan saya kagumi, yaitu dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang sering kita kenal dengan panggilan Gus Dur. Beliau pernah mengungkapkan, jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca kitab suci, berarti yang kamu pertuhankan bukanlah Allah, tetapi kitab suci. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tetapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tetapi moral. Maka pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah adalah kamu harus menerima semua orang, karena begitulah Allah. Gus Dur juga mengatakan, saya adalah seorang yang meyakini bahwa agama saya adalah agama yang paling benar. Tetapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang di negeri ini. Bahkan saya merasa sehati seperasaan dengan seluruh umat manusia. Dan kita pun akhirnya kita pun diajak untuk berani menerapkan kasih di atas segala-galanya. Walaupun mungkin kasih kita terasa sia-sia, tidak berguna, tidak dihargai. Tetapi seperti Ibu Teresa mengatakan, terkadang kita berpikir perbuatan baik kita bagaikan setitik air di dalam samudera. Tetapi ketahuilah, sang samudera akan merasa tidak lengkap tanpa setitik perbuatan baik kita. Dan semoga kita pun semakin mampu untuk menerapkan iman kita yang adalah Allah sebagai kasih dalam perwujudan kita hidup sehari-hari. Luar biasa. Terima kasih ya Romo Yakin untuk Sama-sama. kebersamaannya pada hari ini. Dan apa yang Romo wartakan pada hari ini sungguh memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan para gembala baik dan murah hati. Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin Listener yang terkasih. Saya Angelica Luciana dan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan kini kita mohon berkat Allah melalui Romo Yakin. Marilah kita hening sejenak agar kita pantas menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita doakan, seluruh aktivitas, rencana, karya pelayanan dan niat baik kita senantiasa dilindungi, diberkati, dan dipimpin oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Selamat berhari Kamis dan marilah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.